Halo girlfriend, di sini ada soal. Di antara reaksi berikut yang bukan reaksi redoks adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini yang pertama, kita perlu ingat dulu mengenai beberapa perkembangan reaksi redoks itu sendiri. Yang pertama, kita bisa tinjau dari oksigen. Reaksi oksidasi berarti ada pengikatan oksigen dan reduksi ada pelepasan oksigen. Yang kedua, elektron. Reaksi oksidasi ada pelepasan elektron dan reduksi disertai pengikatan elektron. Yang ketiga, bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi ada kenaikan bilangan oksidasi, dan reaksi reduksi ada penurunan bilangan oksidasi. Lalu ada beberapa istilah yang perlu kita ingat. Yang pertama, yaitu reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Ini adalah reaksi ketika reduktor sama dengan oksidator. Yang kedua, reaksi anti-autoredoks atau konproporsionasi. Ini ketika hasil oksidasi sama dengan hasil reduksi. Kemudian reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dengan dirinya sendiri mengalami oksidasi. Dan oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dengan dirinya sendiri mengalami reduksi. Dari konsep yang telah kita jabarkan, kita menggunakan konsep bilangan oksidasi. Tentu ada beberapa aturan di sini yang perlu kita ingat, yang bisa memudahkan kita dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Bilog unsur bebas adalah 0. Yang kedua, jumlah bilog atom dalam ion akan sama dengan muatannya. Yang ketiga, jumlah bilog atom unsur-unsur yang membentuk senyawa adalah 0. Kemudian, bilangan unsur dalam senyawa golongan 1A adalah plus 1, 2A adalah plus 2, dan 3A umumnya adalah plus 3. Yang kelima, bilangan oksidasi dari unsur F adalah min 1 di semua senyawa. Kemudian, bilangan oksidasi unsur H yang berikatan dengan senyawa logam adalah min 1, sedangkan dengan senyawa non-logam adalah plus 1. Kemudian untuk bilangan oksidasi oksigen, umumnya adalah min 2. Ketika bentuknya peroksida, contohnya H2O2 adalah min 1. Ketika superoksida, contohnya KO2 adalah min setengah. Dan ketika bentuknya fluorida, contohnya OF2 adalah plus 2. Oke, sekarang kita contohkan misal Al2O3. Ini unsur-unsur yang membentuk senyawa, maka jumlah bilognya 0. Berarti 2 kali bilog Al plus 3 kali bilog O sama dengan 0. Bilog O di sini adalah min 2, maka kita akan dapatkan bilog Al yaitu plus 3. Sekarang kita tinjau dari poin A. Al unsur bebas berarti 0, H2O, H plus 1 indeksnya 2, maka O-2. H2 unsur bebas berarti 0. Al di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka mengalami reaksi oksidasi. Kemudian H mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti mengalami reaksi reduksi. Sehingga ini termasuk reaksi reduksi oksidasi atau redoks, berarti kurang tepat. Kemudian yang B, Mg unsur bebas berarti 0, HCl, H plus 1, maka Cl-1, MgCl2. Mg golongan 2A berarti bilognya plus 2, maka 2 kali bilog Cl adalah min 2. Bilog Cl-nya berarti min 1, H2 unsur bebas berarti 0. Mg mengalami kenaikan bilog, berarti mengalami oksidasi. H mengalami penurunan, berarti mengalami reduksi. Ini berarti merupakan reaksi redoks juga, maka kurang tepat. Yang C, Na unsur bebas berarti 0. H2O sama dengan poin sebelumnya, H plus 1 dan O-2. NaOH, Na golongan 1A berarti plus 1, H plus 1, maka O-2. H2 unsur bebas berarti 0. Sehingga Na mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka mengalami reaksi oksidasi. Dan H mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka mengalami reaksi reduksi. Jadi yang C ini merupakan redoks, maka kurang tepat. Yang D, CuO jumlah bilognya 0. O-2 maka Cu plus 2. C dan Cu unsur bebas berarti 0. CO2 jumlah bilognya 0. O-2 indeksnya 2, maka C adalah plus 4. Sehingga Cu mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti mengalami reduksi. Dan C mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka mengalami oksidasi. Jadi yang D ini merupakan redoks, maka kurang tepat. Yang terakhir, NaOH HCl H2O sama dengan poin sebelumnya. NaCl, Na golongan 1A berarti plus 1, maka Cl-nya min 1. Kalau kita lihat tidak ada perubahan bilangan oksidasi di sini, tentu ini bukan reaksi redoks. Sehingga, kesimpulannya, jawaban yang benar, yang bukan merupakan reaksi redoks adalah yang E. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.